teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi di kota Probolinggo. Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Industri dengan pertumbuhan tercepat di kota ini adalah komunikasi dan transportasi. Produk unggulan daerah dan pengembangan sumber daya alam menjadi dua cara pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi. Di kota ini memiliki banyak potensi pariwisata dan juga merupakan salah satu kota penghasil mangga terbesar di Indonesia. Berbagai produk pertanian dan kerajinan menjadi salah satu produk unggulan yang lainnya. Perekonomian kota Probolinggo tumbuh rata-rata lebih dari 5,5% setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID-19. Melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, Wali Kota Probolinggo mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dengan menekankan pada pembangunan ekonomi daerah. Kota Probolinggo ini terletak sekitar 100 km di sebelah tenggara kota Surabaya. Wilayah kota Probolinggo memiliki luas 5.667,70 hektar, dan dari total luas tersebut, sekitar 34,72% merupakan lahan sawah, dan sisanya sekitar 65,28% terdiri dari lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah ini terbagi menjadi lahan kering dan juga tambak. Secara administrasi, pemerintahan kota Probolinggo terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan, yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Kedopo terdapat 6 kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 kelurahan. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi penduduk interim 2020 sampai 2023, jumlah penduduk kota Probolinggo adalah sebesar 245.174 jiwa, yang terdiri dari 121.500 orang laki-laki dan 123.674 orang perempuan. Kota Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris atau petani dan nelayan, dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan ditinjau dari suku, sebagian besar merupakan suku Jawa dan suku Madura. Selain itu, perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong dan adat budaya khas serta diwarnai dengan unsur Islam. Salah satu wujud kekhasan budaya masyarakat ialah lahirnya seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik, dan juga seni rupa. Kota Probolinggo berperan sebagai pusat transit yang menghubungkan kota-kota di sebelah timurnya, yaitu Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, dengan kota-kota yang berada di sebelah baratnya, yaitu Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Kota Probolinggo berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di timur, selatan, dan barat, serta Selat Madura di bagian utara. Ekonomi kota Probolinggo ini meliputi berbagai sektor, yaitu pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan juga pariwisata. Kota Probolinggo memiliki potensi ekonomi yang luas dan beragam, seperti produk unggulan daerah, sumber daya alam, pariwisata, dan transportasi laut. Sektor transportasi dan komunikasi memperlihatkan pertumbuhan paling cepat di kota ini. Sementara sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perikanan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan lebih lanjut.
Kota ini mempunyai lokasi yang strategis yang memberikan potensi untuk pengembangan pelabuhan dan perdagangan internasional. Infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan jaringan jalan memiliki dampak yang signifikan terhadap konektivitas dan aksesibilitas pasar regional dan global. Kota ini juga merupakan salah satu produsen mangga terbesar di Indonesia, di mana tersedia beragam varian mangga seperti mangga harum manis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Selain itu, kota ini juga memiliki daya tarik pariwisata. Sebagai gerbang menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo menawarkan akses ke destinasi wisata utama Indonesia yang terkenal dengan pesona alamnya, termasuk Gunung Bromo dan lautan pasirnya yang ciri khas. Di Kota Probolinggo, produk unggulannya meliputi produk agro, yaitu berbagai olahan ikan laut, rengginang, kecap, keripik pisang, dan olahan jagung. Yang kedua ada kerajinan, seperti anyaman plastik, sambrunang, kerajinan keramik, dan batik. Yang ketiga, dan di bidang budaya ada seni tari Lengger yang mempertahankan tradisi budaya serta pertunjukan jaran bodak. Dan yang keempat yaitu inovasi yang disampaikan oleh Dinas Kelautan Perikanan tentang teknologi tepat guna yang mengusulkan alat pendingin ikan dengan memanfaatkan tenaga surya. Perekonomian Kota Probolinggo ditopang oleh beberapa sektor, seperti sektor pariwisata, yaitu memiliki beberapa tempat yang direkomendasikan yaitu Cagar Alam Pegunungan Argopuro, Danau Taman Hidup, Air Terjun Madakaripura, dan Candi Jabung. Yang kedua ada sektor pertambangan. Sektor pertambangan sendiri ada pertambangan gas bumi terbesar di Jawa Timur. Yang ketiga sektor industri. Di sektor industri, Kota Probolinggo sendiri ada beberapa aspek seperti industri konveksi di Tongas, industri kerajinan mebel di Tongas dan Dringo. Yang terakhir ada sektor perikanan. Di sektor perikanan Kota Probolinggo memiliki beberapa wilayah yang menekuni sektor tersebut. Contohnya, kawasan perikanan darat dan kawasan perikanan laut. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan 28 kabupaten atau kota lainnya. Wali Kota Probolinggo mengembangkan tema pembangunan dan arah politik tahun 2023, yakni mendukung pembangunan perekonomian daerah. Banyak ide-ide yang berkembang dari semua perangkat daerah, pelibatan binaan atau UMKM yang ada terkait potensi dalam rangka peningkatan kualitas potensi ekonomi. Wali Kota berharap sejumlah perangkat daerah menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah serta mengembangkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dari Kota Probolinggo.